Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Kita melanjutkan materi di Jumat yang lalu terkait dengan perencanaan evaluasi. Sedikit saya ulas bahwa perencanaan evaluasi yang meliputi analisis kebutuhan, kemudian merumuskan tujuan evaluasi, menyusun kisi-kisi, mengembangkan draft instrumen, uji coba dan analisis, merevisi dan menyusun instrumen final. Itu adalah perencanaan evaluasi. Dan kemarin kita sudah bahas terkait dengan perencanaan evaluasi di analisis kebutuhan, kemudian menentukan tujuan penilaian, kemudian mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar, kemudian menyusun kisi-kisi soal, ya. Kemarin sudah kita sampaikan terkait dengan langkah-langkah dalam menyusun kisi-kisi soal. Hanya perlu saya tegaskan mengenai tentang format kisi-kisi soal, ya. Barangkali nanti ini sambil berimajinasi, ya. Jadi format kisi-kisi soal itu tidak ada yang baku, ya, tidak ada yang baku. Jadi ada banyak model format yang dikembangkan, ya. Ada format kisi-kisi yang diantara masing-masing guru barangkali dia punya selera yang tidak sama, tetapi paling tidak di dalam format kisi-kisi itu bisa dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama adalah komponen identitas, kemudian yang kedua adalah komponen matriks, ya. Nah, komponen identitas ini tentu ditulis di bagian atas dari matriks yang ada. Meliputi apa di dalam komponen identitas itu? Terkait dengan nama sekolah, kemudian mata pelajaran, kemudian jurusan, kemudian bidang studi. Tapi kalau untuk MI kan tidak ada jurusan, ya, tidak ada jurusan. Jadi mata pelajaran, kemudian bidang studi, kemudian tahun ajaran atau tahun pembelajaran, kemudian semester, kemudian kurikulum acuan, kemudian alokasi waktu, kemudian jumlah soal dari keseluruhan, kemudian standar kompetensi. Jadi kompetensi identitas ini ditulis di atasnya. Jadi nama sekolah titik 2 titik, kemudian mata pelajaran titik 2 titik, kemudian bidang studi titik, tahun ajaran, semester, kurikulum, alokasi waktu, jumlah soal keseluruhan, kemudian standar kompetensi. Nah, kemudian dari komponen yang kedua, yakni komponen matriks, ini terdiri dari ada komponen dasar, kemudian ada materi, kemudian jumlah soal, kemudian jenjang kemampuan, kemudian indikator, dan juga nomor urut soal. Nah, jadi nanti setelah ditulis seperti tadi, di bawahnya Anda kasih kolom, begitu ya. Dikasih kolom yang isinya itu tadi. Jadi kompetensi dasar, hasil belajar, kemudian indikator, jenjang kemampuan, bentuk soal, nomor soal, jadi begitu. Jadi pada prinsipnya bahwa format dari kisi-kisi itu tidak baku, tetapi paling tidak ada dua bagian dari format kisi-kisi itu yang terdiri dari komponen identitas, kemudian yang kedua adalah komponen matriks, ya. Nah, kemudian yang kelima ini adalah dari perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi yang kelima adalah mengembangkan draft instrumen. Jadi instrumen penilaian ini dapat disusun dalam bentuk
baik itu tes maupun non tes ya. Saya tidak akan mengulang lagi bahwa apa yang dimaksud tes dan non tes, karena itu di awal sudah kita sampaikan ya. Nah, dalam bentuk tes ini berarti guru harus membuat soal ya. Jadi penulisan soal ini tidak lain penjabaran dari indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tentu karakter dari pertanyaan itu harus disesuaikan dengan pedoman yang ada di dalam kisi-kisi. Berarti kan sudah bikin kisi-kisinya, maka tentu kalau misalkan guru mau membuat soal dalam bentuk tes, maka tentu penulisan soalnya itu adalah penjabaran dari indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakternya sesuai dengan pedoman kisi-kisi yang saudara buat ya. Kemudian kalau dalam bentuk non tes, maka tidak lain ini guru dapat membuat bentuknya apa? Angket ya. Kemudian pedoman observasi, kemudian bisa membuat apa itu? Pedoman wawancara, kemudian studi dokumentasi, kemudian skala sikap, kemudian penilaian bakat, penilaian minat, dan sebagainya. Ini adalah bentuk yang non tes. Nah, jadi seperti itu. Ini mengembangkan draft instrumen. Kemudian yang keenam adalah uji coba dan analisis soal. Nah, jadi dari pembuatan visi-visi, maka kemudian Anda buat draft instrumennya ya, baik dalam bentuk tes maupun non tes, maka kemudian ini Anda uji coba. Nah, diuji coba, demikian pula juga dianalisis dari soal itu. Jadi jika semua soal itu sudah disusun dengan baik, maka perlu diuji cobakan. Nah, jadi tidak langsung diuji coba terlebih dahulu ya. Nah, tujuannya apa? Untuk mengetahui soal-soal mana kira-kira yang perlu untuk dirubah atau mungkin diperbaiki. Bahkan kalau perlu bahwa soal itu bisa juga misalkan dibuang, tidak dipakai sama sekali. Jadi mana kira-kira dari soal itu yang masih tetap dipertahankan, ataukah mau ditambahkan, ataukah mau dikurangi atau dibuang sama sekali ya. Jadi ini tidak lain adalah tujuan dari uji coba. Nah, terkadang kita ini tidak pernah melakukan uji coba ini. Jadi langsung begitu saja. Jadi kadang muridnya jadi kaget begitu ya. Nah, uji cobanya di mana? Anda bisa lakukan, misalkan ada ulangan harian, kemudian ada ulangan mingguan, atau mungkin dalam 1 bulan dan lain sebagainya. Itu barangkali bagian daripada uji coba soal-soal yang nantinya akan saudara tetapkan bahwa itu adalah sebagai soal yang nanti akan dimunculkan baik di tengah semester maupun di akhir semester. Nah, ini rata-rata para guru karena dia sudah menggunakan LKS, maka merasa bahwa uji cobanya ya ada di LKS itu. Nah, kadang-kadang berpikirnya begitu. Padahal kita tahu bahwa terkadang di LKS itu antara bacaan kemudian yang ada di dalam soal itu kadang tidak ada. Artinya di dalam bacaan itu banyak yang belum dicantumkan ya, karena mungkin pengiritan buku atau apa kita nggak tahu lah ya, masing-masing LKS kan punya karakternya sendiri-sendiri. Jadi terkadang tidak ada, tetapi di dalam soal itu dimunculkan. Nah, bagi Anda yang barangkali menjadi guru itu tidak kesulitan, tapi bagi murid yang barangkali dia hanya disajikan dengan bacaan itu, maka dia pun akan kesulitan ya, apalagi misalkan pembelajaran seperti saat ini ya.
Saat ini kan pembelajaran melalui daring semua. Kalau buat Anda ini bukan kesulitan yang berarti, artinya Anda bisa mengikuti. Tetapi bagi adik-adik kita yang masih di SD, yang masih di MI, barangkali butuh bimbingan. Nah, butuh bimbingan. Jadi jangan dibiarkan, menurut saya, jangan dibiarkan bahwa murid itu biar dia mengerti dengan sendirinya. Tidak seperti itu. Jadi kalau perlu, misalkan guru ngalai apa? Ya sekali-kali dia harus datang, ya mungkin datang dari rumah ke rumah, atau mungkin bagaimana teknisnya, ya mungkin dikumpulkan tapi tidak secara keseluruhan, misalkan 1 minggu sekali atau apa. Nah itu agar supaya ada pemahaman yang sama yang nanti akan disampaikan oleh guru kepada muridnya. Jadi tidak dibiarkan misalkan yang penting murid itu biar paham dengan sendirinya, dia bikin video, silakan dicermati, silakan gini. Jadi diperlakukan seperti anak kuliahan gitu ya. Berbeda, sangat berbeda. Kalau Anda misalkan saya tinggali video, Anda pelajari sendiri, Anda pasti paham. Karena apa ya? Tentu daya tangkapnya, daya pemahamannya itu berbeda dengan adik-adik yang ada di MI, ya, Madrasah Ibtidaiyah. Nah, jadi bagaimana dengan soal yang baik? Maka tentu soal yang baik itu adalah soal yang mengalami beberapa kali uji coba dan juga mengalami beberapa revisi. Itu adalah soal yang baik. Nah, jadi ada juga sih soal itu yang langsung baik ada, ya. Tetapi yang paling baik itu diuji coba. Jadi soal ini sudah beberapa kali, sehingga barangkali ada revisi atau mungkin ada perubahan-perubahan signifikan. Nah, itu adalah merupakan soal yang baik yang sering dilakukan uji coba itu. Nah, dalam melaksanakan uji coba soal ini ada beberapa hal yang barangkali Anda semua perlu untuk perhatikan. Apa itu? Yang pertama, ya, ini mungkin sesuatu hal yang dianggap apa itu penting, Pak. Nah, ini secara teori itu penting, ya. Pertama apa? Yang Anda harus perhatikan adalah ruangan tempat tes. Nah, jadi ruangan tempat tes upayakan dengan penerangan yang memungkinkan. Ya, jadi apa ya? Seterang mungkin begitu ya. Dan ada pengumuman yang ada di depan kelas. Nah, ini sekolah sudah banyak yang melakukan. Misalkan ketika ada ujian, ya meskipun itu ujian apa harian, mingguan, atau barangkali per 3 minggu sekali, atau 3 bulan sekali. Kayak kalau 3 bulan terlalu lama untuk pengujian, ya. Nah, itu Anda kasih. Kenapa begitu? Karena tentu itu akan berpengaruh kepada adik-adik kita, ya. Ketika dia mengerjakan, tentu dia butuh suasana yang nyaman, ya. Kalau misalkan di luar berisik, ya, nggak tahu kalau di dalam itu ada ujian atau ada uji coba begitu ya terhadap soal. Maka yang terjadi apa? Mereka jadi kacau pikirannya. Nah, mungkin beda dengan Anda, ya, yang bisa membedakan. Kalau ada es tinting liwat nggak berpengaruh, ya. Mungkin ada orang jual sari sari manis atau apa, nggak berpengaruh. Tapi buat adik-adik kita itu sangat berpengaruh. Nah, makanya kalau dia ada tulisan di depan itu bahwa ada ujian tes soal atau uji coba soal, atau ada ulangan gitu, maka orang penjual es tinting pun yang lewat itu tidak akan dipukul itu, sehingga tidak mengganggu. Nah, jadi seperti itu.